Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Semoga teman-teman sudah menonton video pertama dari series Laravel Page Builder ini menggunakan Grab.js. Kalau belum ditonton bisa ada di deskripsi ya untuk video pertamanya. Itu ada video tentang demonya. Apa sih website yang akan kita running, apa sih project yang akan kita run, seperti itu ya. Oke, untuk reponya ada di deskripsi atau nanti saya cantumkan di dewacoding.com. Ya, silakan teman-teman kunjungi dewacoding.com. Itu adalah situs buatan saya yang digunakan untuk bisa teman-teman gunakan untuk belajar secara gratis. Seperti itu. Nah, oke, kita akan menjalankan teman-teman ini reponya, silakan di clone ya, silakan dibuka kemudian di clone. Di sini sebenarnya sudah ada step by step untuk menjalankan si Laravel Page Builder ini. Seperti itu. Yang pertama jelas git clone dulu ya. Kita akan git clone. Kita git clone. Di sini saya sudah menyiapkan silakan teman-teman jalankan di menggunakan SAM, XAMPP atau MEM atau Laragon dan lain. Di sini saya menggunakan MEM. Kemudian kita git clone dulu, masukkan ke dalam htdocs lah, seperti itu. Atau teman-teman biasa installnya seperti apa? Ya intinya git clone untuk mendownload source code starter projectnya yang ada di repo saya, seperti itu. Oke, kemudian kita buka dengan ini Laravel Page Builder. Kita buka dengan oke ya, kita buka. Oke, sudah. Ini project dari Laravel Page Builder yang diklon dari repo saya. Cuma ini belum bisa berfungsi karena ya baru teks kosongan aja nih, baru project-project source code yang nggak bisa di running karena kita belum menginstall dependensi dari si Laravel itu sendiri. Jadi yang pertama harus menjalankan composer install. Kita copy ya, kita copy, kemudian paste di sini. Composer install dia akan membuat folder vendor. Ya, dia akan membuat folder vendor yang di sini berisi dependensi semua. Kemudian kita copy .env-nya ya. Jadi di sini ada nama filenya .env.example. Nah, yang perlu adalah .env. .env ini berfungsi untuk menyimpan semua konfigurasi yang berhubungan dengan server ya atau environment seperti itu. Tinggal paste aja cp.env.example ke .env. Dia akan membuat .env. .env di sini kita akan atur database-nya. Ya, jadi nanti kita akan buat database, sedangkan nanti akan source code ini akan terhubung dengan database itu melalui si file env ini. Lalu kemudian kita jalankan php artisan key generate ya. php artisan key generate. Dia akan mengenerate si apk ya, apk di sini biarin aja apk-nya. Kemudian apa lagi? Kemudian dia akan membuat ke symbolic link ya. Create symbolic copy. Kita copy. Create symbolic link adalah seperti ini teman-teman. Semua file yang berhubungan dengan penyimpanan file itu tersimpan di storage. Nah, tapi untuk beroperasi atau bisa diakses dari luar, itu yang bisa diakses adalah si folder public. Nah, dengan menggunakan si PHP Artisan Storage Link ini, kita akan mengcopy si isi dari storage ini agar bisa masuk ke dalam public, terutama storage app public. Itu akan bisa diakses dari sini. Kita coba lihat ya. Nih, di sini belum ada, baru ada cuma folder Grab.js. Kita klik. Nah, setelah diklik itu ada mirrornya di sini. Ini ada storage, ya kan? Nah, di sini ada folder storage. Artinya yang di dalam public ini sudah masuk ke dalam si storage di public ini. Intinya seperti itu ya. Jadi dia akan mengcopy atau memirror atau mengkasih akses si sistem untuk bisa mengakses si folder public yang ada di storage app public itu bisa diakses dari public storage. Seperti itu. Ya. Kalau teman-teman misalnya masih belum paham bisa googling dulu tentang symbolic link di dalam Laravel. Kemudian saatnya kita bikin database. Tadi waktu ketika saya demo, database-nya itu sudah isi teman-teman. Sekarang saya mau hapus dulu semua. Di sini saya namain database-nya Page Builder. Silakan teman-teman
boleh dengan nama apapun, ya, nama apa saja, namanya page builder. Ya, saya buat database namanya page builder. Saya buatnya dari php-admin. Lalu di dalam .env ini saya ubah database-nya namanya page builder. Page builder. Page builder. Kemudian passwordnya adalah root. Ya, password mem saya adalah root. Oke, udah jadi. Ya, sesuaikan dengan file web server teman-teman yang menggunakan SAM, rootnya apa, passwordnya apa, itu disamakan. Kemudian selanjutnya menjalankan PHP Artisan Migrate Sheet Master. Nah, perintah ini akan menjalankan apa? Jadi di sini saya sudah membuat migration dan sheet, teman-teman. Migration adalah tabel-tabel yang saya perlukan untuk berjalannya sistem ini. Ya, di sini saya membuat namanya pages. Ya, table pages itu ada ID, ada title, ada short description, kemudian ada content, kemudian ada timestamp dan soft delete. Kalau yang 4 ini sudah bawaan dari Laravel. Nah, saya cuma menambahkan satu ini, teman-teman. Ya, pages. Kemudian sheet itu adalah, sheet ini berisi data initial atau data yang data pertama seperti itu. Jadi teman-teman untuk menjalankan sistem ini nggak usah membuat data dummy sendiri dulu, tapi sudah saya buatkan namanya pages table seeders. Di sini ada namanya landing page berita, kemudian menampilkan ada deskripsinya, kemudian ada konten. Konten ini ngambil dari app public template 1.json. Ini template yang akan dipakai oleh si Grab.js itu. Oke ya. Jadi ini akan menjalankan si migration. Jadi nanti lihat di sini masih kosong, nggak ada tabel apapun, tidak ada tabel apapun dan tidak ada data apapun. Tapi ketika kita sudah menjalankan PHP Artisan Migrate Sheet, kita lihat keajaibannya, teman-teman. Nah, dia sukses nih memproses, kita refresh. Oke. Nah, sudah ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Oke ya, jadi itu 6 tabel berasal dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan tabel migration-nya itu adalah tabel yang bawaan dari Laravel-nya. Seperti itu. Nih, ada tabel pages yang sudah berisi satu row. Ya kan? Udah ada satu row nih. Ini apa nih datanya? Nanti kita akan lihat ketika kita running project-nya. Nah, ini apa sih datanya? Datanya itu dari sini. Nih, landing page berita. Landing page berita menampilkan halaman utama website. Menampilkan halaman utama website berita. Nah, JSON-nya ini berisi adalah file yang tersimpan. Oke, nanti kita bahas file konten ini nanti. Oke, selanjutnya apa lagi setelah ini? Langsung PHP Artisan Serve. Kita jalankan servernya, paste. Nah, si Laravel ini sudah bisa berjalan, teman-teman. Dia running di alamat ini. Nah, seperti ini. Muncul satu data, yaitu landing page berita. Deskripsinya adalah menampilkan halaman utama berita. Kemudian last update-nya adalah 1 menit yang lalu. Oke ya. Lalu kita preview, ada 4 tombol nih. Add untuk nambah ya. Untuk nambah, kemudian preview. Kita lihat preview apa? Oke, nanti dulu deh. Edit aja dulu. Edit ini ya edit title dan edit short description-nya. Kemudian delete jelas delete. Kita review. Ketika kita klik review, ternyata di dalam review ini adalah suatu halaman admin yang begitu kompleks lah, seperti kita bisa bilang ya. Banyak banget tombol-tombolnya. Apa sih ini? Nah, ini di sini kita untuk membuat si tampilan webnya. Ya, tadi kayak kita misal tambahkan di sini, tambahkan judul. Ya, ini judul. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau gedein lagi nih, ukurannya sampai 70 px. Nah, ini judul seperti itu. Nah, ini adalah settingnya di sini. Dan dia akan menyimpan semua perubahan yang kita lakukan. Kayak Google Docs ya, teman-teman ya. Ketika kita ngubah apa, dia langsung otomatis nyimpan. Oke, udah jadi ya. Running project-nya udah jadi ya, teman-teman ya. Untuk video yang kedua, cukup sampai di sini. Atau kita langsung lanjut ya. Langsung lanjut aja deh, biar nggak banyak upload video. Jadi langsung 2 video aja untuk spesial Laravel Page Builder yang saya buat ini. Oke, lanjut aja. Kita masuk ke cara kerja si Laravel Grab.js ini ya. Jadi ini saya menggunakan ini enggak saya buat sendiri. Ini ada suatu open source namanya Grab.js. Teman-teman bisa
akses Grabs.js, ya, bisa baca dokumentasinya seperti ini. Di sini banyak banget, ya, itu kan tampilan Grabs.js ya yang saya buat sama ya karena memang saya menggunakan library open source ini seperti itu. Sorry, oke. Yap, oke kita bahas codingannya Laravel satu persatu teman-teman. Oke, yang pertama tadi saya menggunakan dari struktur database-nya, saya menggunakan ID-nya adalah ID yang panjang, bukan ID yang auto increment seperti itu. Jadi ini adalah unique ID yang berisi berapa? 32 karakter seperti itu. Jadi untuk menghindari ya itu bisa di crawling ya teman-teman ya. Kalau misalnya menggunakan angka 1, 2, 3. Nah, kalau kayak gini kan effortnya agak susah. Kemudian di sini ada oke, teman-teman ke resources, kemudian di sini ada views. Biasa ini di tampilan index yang ini saya menggunakan bootstrap ya. Saya menggunakan codingan bootstrap biasa. Teman-teman mungkin familiar dengan bootstrap. Nah, teman-teman silakan kalau cocok dengan Tailwind CSS atau bisa Tailwind CSS silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya menggunakan yang simple aja Bootstrap. Lalu di sini ada di app HTTP controller kemudian page controller. Ya, ini standar lah, ini standar banget untuk membuat halaman CRUD lah ya. Create, read, update, and delete. Kemudian langsung aja cara kerja si Grabs.js ini. Masuk ke resources, views, pages, kemudian preview teman-teman. Ya, klik preview. Wah, di sini banyak banget nih library yang saya tambahkan. Ya memang. Kalau teman-teman bisa lihat di klik kanan ya. Kemudian view, pages, sorts. Nah itu banyak banget nih yang saya tambahkan. Nah ini adalah sintaks yang sudah saya kumpulkan. Saya sudah beberapa baca dokumentasi, lihat project yang sudah dibuat. Nah, ini yang source code yang bisa teman-teman manfaatkan di sini. Jadi ini ngambil dari folder public teman-teman, dari folder public. Kemudian klik Grabs.js. Nah, di sini ada JS. Nah, itu banyak banget nih. Ada kayak Grabs.js min, itu kan. CSS-nya juga ada seperti itu. Nah, ini ada plugin-plugin ya kalau kita sebut lah. Kemudian ini adalah cara untuk menginisialisasi si Grabs.js ini. Ya, jadi teman-teman bisa ikuti seperti itu. Ya. Kemudian Grabs.js ini ya dia data yang disimpan. Oke. Jadi kan ketika teman-teman desain ini, teman-teman mau desain nih. Misalnya nambahin deskripsi di bawahnya. Ya, misalnya kayak apa sih? Text section. Text section di bawah. Oke, di sini. Ini ya kan? Kemudian nambah lagi di sini. Oke, udah jadi berita tuh. Nah, nah ini data yang tersimpan data yang bisa menampilkan desain seperti ini saya simpan dalam table pages, kemudian kolom konten. Di sini teman-teman bisa lihat kolom konten itu adalah long text ya. Long text itu berisi panjang teks lah atau panjang karakter dan lain seperti itu. Nah, di sini bentuknya apa? JSON teman-teman. Ya, ini JSON nih. Kalau teman-teman lihat itu gambarnya adalah JSON. Jadi JSON ini yang mengatur siapa sih Grabs.js ini teman-teman. Gitu. Jadi yang disimpan di database bukan HTML langsung tapi dalam bentuk file JSON. Oke ya. Karena file JSON ini kan bersifat dinamis teman-teman ya. Jadi kita bisa membuat desain seperti apapun. Nah, file JSON itu sangat terbukti bisa menghandle itu. Jadi setahu saya sesuatu yang dinamis kayak misalnya membuat desain seperti ini dinamis, kemudian ada membuat form input dinamis, itu rata-rata yang disimpan adalah file JSON ya. Karena dia akan bersifat general seperti itu dan bisa ada child, ada parent seperti itu. Ya, jadi yang disimpan adalah file JSON. Nyimpannya gimana caranya? Jadi di Grabs.js ini teman-teman bisa baca dokumentasinya. Itu ada store manager. Nah, store manager ini adalah suatu sintaks yang sudah dibuat oleh pengembang Grabs.js untuk menyimpan si hasil desainnya itu, yang file JSON itu ke dalam dua penyimpanan. Ada dua pilihan penyimpanan. Yang pertama adalah penyimpanan lokal, artinya dia akan memanfaatkan si browser ini, dia akan menggunakan local storage browser, atau yang kedua, dia akan mengirimkan ke server, atau kita sebutnya remote. Seperti itu ya. Kita sebutnya remote. Nah, di sini saya membuat satu API lagi. Teman-teman bisa lihat di
HPP, HTTP, controllers, kemudian API. Di sini ada page controller. Page controller ini saya membuat dua function atau dua API. Yang pertama load project API, yang kedua adalah store project API. Ya, untuk load project API itu adalah untuk kasih file JSON tadi, untuk ketika kita membuka. Nah, contohnya ini. Ketika kita membuka preview, itu adalah si GrabJS ini akan mengakses si API untuk load project-nya. Jadi dia akan ngasih file JSON-nya, kemudian merender JSON tadi dirender dalam bentuk seperti ini, gitu. Nah, lalu yang untuk store project API adalah ketika ada perubahan, maka GrabJS akan mengirimkan ke API tadi. Kita lihat ya, kita inspect elemen. Contohnya adalah di sini. Kita pengen di sini kita tambahin untuk maps ya. Kita drag aja maps di sini. Kita lihat, dia akan menghubungi si store project ya. Ya, store project stored successfully. Jadi dia sukses tuh untuk ngirim hasil JSON-nya itu, ya, lihat payload-nya tuh banyak banget nih payload-nya ke API. Ya API-nya ini yang kita bikin. Nah ini saya bikin dua API itu biasa aja untuk get dan post. Nah seperti itu. Nah cara manggilnya gimana? Kita kembali ke file, resources, kemudian views, kemudian pages, kemudian preview. Di sini ada sintaksnya teman-teman. Di sini saya definisikan dulu endpoint-nya, URL untuk load project sama store project. Kemudian ini sintaksnya. Store manager. Di sini ada remote, kemudian step before save. Step before save artinya berapa aksi itu akan disimpan. Kalau misalnya kita simpannya 10 aksi, artinya dia akan baru akan menyimpan ketika kita sudah mengubah 10 kali perubahan. Kayak tadi nambahin peta itu 1, hapus lagi itu 2, tambahin gambar di sini itu 3, itu sampai 10. Tapi akibatnya ya kalau misalnya masih di step kurang dari 10, misal katakanlah step 8, terus kita close browsernya, dia nggak akan menyimpan. Makanya di sini kita save-nya 1, seperti itu. Kemudian di sini untuk ini untuk URL load sama URL store, on load sama on store untuk penyimpanannya. Ini sintaksnya saya tahu dari mana? Dari dokumentasi. Jadi teman-teman tinggal bisa baca dokumentasi atau ikuti source code yang sudah saya buatkan. Ya, jadi ini contohnya kayak misalnya saya mau nambahkan video di bawah sini. Nah, dia akan mengirimkan ke store project. Dia akan dapat. Nah, kita ketika back, oke, ini masih ketika kita back preview, nah dia udah akan ada video dan maps-nya seperti itu. Nah, simple ya teman-teman ya, simple banget. Tapi ini sangat powerful karena mungkin banyak banget yang butuh sistem seperti ini. Jadi orang kan nggak semua bisa coding, tapi orang itu pengen misal buat website, kita sediakan aja platform yang seperti ini. Orang itu bisa buat website, kemudian dia bisa dapat langsung HTML-nya. Ya, bisa HTML, terus kemudian dia bisa pasang di hostingnya sendiri atau di servernya sendiri dengan hasil dari drag and drop tadi. Oke ya, mungkin sampai ini sih ya. Ini adalah plugin-plugin yang sudah saya campur-campur ya, ibaratnya saya masukkan dari dokumentasi dari project yang sudah dibuat seperti itu. Nah, mungkin sampai ini cukup ya teman-teman ya. Nah ini akan saya kembangkan terus karena saya berharap juga saya bisa membuat produk dari sini. Ya, teman-teman juga kalau punya ide atau bisa bikin produk dari sini bagus banget teman-teman ya. Jadi ini bisa untuk jadi teman-teman bisa untuk ide startup teman-teman dijual sebagai project, jual sebagai produk, atau teman-teman bisa bikin produk digital. Ini bisa ditawarkan ke klien, itu silahkan diakses karena ini adalah open source yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi mungkin nanti saya akan rawat juga ini, akan tambahkan beberapa fitur. Saya sudah ada ide untuk mengimplementasi live wire, kemudian bisa langsung ada previewnya dulu, image-nya dulu di depan gitu, biar lebih menarik seperti itu. Kemudian ada nambahin loginnya seperti itu. Kedepannya ya ada web admin manajemennya seperti itu. Tapi ya itu sambil jalan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang ingin berkontribusi silakan fork dan pull request seperti itu.
Oke, teman-teman semoga bermanfaat ya. Ini adalah page builder drag and drop, Laravel, dan Grapes.js. Jadi ini teman-teman silakan untuk tugas kuliah atau project untuk dijual kembali, untuk silakan teman-teman ya. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Oke, teman-teman juga bisa mengakses semua tutorial yang saya buat di YouTube. Itu saya juga upload di dalam dewacoding.com. Nah, di dewacoding.com juga sekarang sudah ada fitur tentang open source. Di sini saya tuliskan beberapa open source yang sudah saya review. Nah, ini semua bukan buatan saya ya, gitu ya. Jadi ada beberapa yang buatan saya dan ada yang bukan seperti itu. Tapi di sini saya ingin mereview beberapa open source yang mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu. Silakan nanti ini video akan juga saya kunjungi di saya akan upload di dewacoding.com. Di sana nanti akan bisa dapat link reponya seperti itu dan lain-lain. Oke, kemudian jangan lupa follow media sosial saya di Instagram di @dewacoding, kemudian di TikTok @septiawan_aji_pradana. Oke ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.